Lari di tanjakan, yang ada udah geter duluan, capek sama mentalnya ngedrop tuh setiap lagi lari ngeliat tanjakan. Ayo, siapa di sini yang ngerasain hal yang sama? Aku gitu banget. Tapi begitu aku tahu kalau tanjakan itu bawa manfaat yang besar sekali untuk pelari, bisa nambah power, bisa nambah speed dan efisiensi, aku langsung cinta sama tanjakan. Kita bahas soal lari di tanjakan di Fit with Mel kali ini. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, pengen minta disupport dulu dengan di like video yang ini kalau suka, di share ke teman-teman yang butuh, dan tolong disupport aku dengan subscribe YouTube channelnya aku ya. Oke, sekarang kita akan bahas soal lari di tanjakan. Semua pelari pasti bete setiap melihat tanjakan. Lemes duluan, mental drop, geter, aduh males, ngos-ngosan, capek, kram, semuanya ada di kepala. Tapi, tahukah teman-teman kalau lari di tanjakan atau latihan lari nanjak itu ternyata ngasih manfaat banyak banget buat kita. Mulai dari efisiensi, nambah speed, nambah power, stride juga jadi terlatih, dan semuanya mental juga kelatih. Jadi otomatis catatan waktu kita saat berlari juga akan menjadi semakin baik. Kok bisa ya lari di tanjakan ngasih manfaat yang banyak banget? Bisa dong, bahkan udah ada penelitiannya nih kalau kita masukin yang namanya heel repeat exercise ke dalam program larinya kita akan banyak sekali memberikan manfaat pada speed kita dan juga pada endurance nih. Ternyata untuk daya tahan tubuh atau daya tahan larinya kita itu bisa meningkat sebanyak 32%. Jadi ada ahli yang sudah menyatakan bahwa latihan heel repeat atau heel repeat exercise bisa membantu kita untuk meningkatkan muscle strength, khususnya otot-otot yang ada di bagian belakang tubuh, mulai dari spine, glutes, hamstring, sampai calves. Itu semua dilatih kekuatannya. Terus untuk bisa ningkatin efektivitas kardiovaskular kita, sistemnya dinaikin, jadi otot jantungnya juga terlatih, ketersediaan oksigen dalam tubuh juga jadi bertambah, dan satu lagi, running economy, efisiensi ini juga terlatih dalam repeat exercise. Jadi berdasarkan beberapa pernyataan dari ahli sport science di Amerika, jauh juga ya kita nyari informasinya, tapi ini penting. Jadi ada banyak banget manfaat dari heel repeat exercise yang bisa kita dapatkan tergantung dari fungsi dan kebutuhannya nih. Oke, aku akan share ada beberapa jenis latihan heel repeat yang bisa kamu lakukan dan kamu bisa sesuaikan tergantung sama kebutuhan dan goal yang mau kamu capai. Yang pertama, untuk meningkatkan speed atau powernya kamu nih. Nah, bisa dikatakan heel exercise atau heel repeat exercise ini bisa meningkatkan daya ledak atau power dari otot kaki kita. Jadi dengan berlatih di kemiringan, kita melatih otot kita nih untuk merespon dengan lebih cepat dan lebih kuat respon tenaganya ya. Nah, caranya gimana Mel? Caranya kamu tinggal lakukan interval berupa sprint nih teman-teman. Dengan durasi 30 detik nanjak, dengan kemiringan 5-10%, terus istirahat 2-3 menit tuh dengan berjalan atau misalnya easy jog. Lakukan sebanyak 5-8 kali pengulangan. Nah, bertahap tuh bisa ditambahin hingga 12-14 kali. Yang kedua, untuk efisiensi form atau biomekanik ini juga bisa dilakukan. Heel repeat dilakukan untuk melatih form yang lebih efisien, namun jenis latihan heel repeat yang dikategorikan intensitas tinggi, maka durasi ketika melakukan latihannya atau heel repeat exercise dapat dikurangi hingga setengahnya supaya kamu nggak ngalamin yang namanya overtraining. Nah, secara teori, sudut kemiringan ketika melakukan heel exercise ini atau heel repeat exercise akan membantu kita untuk ngangkat kaki teman-teman. Nah, kaki kita yang biasanya males tuh akan dipaksa untuk terangkat lebih tinggi dan landing dengan permukaan yang lebih tepat. Nah, dengan demikian pola gerak akan semakin efisien serta mengurangi impact pada kaki yang berpotensi menimbulkan apa? Menimbulkan cedera. Nah, caranya gimana nih untuk bisa memperbaiki biomekanik atau memperbaiki form dengan heel repeat exercise? Nah, heel repeat bisa dilakukan di akhir jadwal sesi easy run kita nih dalam program mingguan misalnya.
dan dimasukkan 30-40 hari sebelum race. Ingat ya, paling nggak 1-2 bulan lah. Nah, cukup dilakukan dengan lari di tanjakan, durasinya 10-15 detik, dan diikuti dengan istirahat secukupnya. Nah, sampai tubuh tuh dirasa kembali siap, terus untuk memulai repetisi berikutnya. Bisa dilakukan sebanyak 5-6 kali bertahap dan bisa ditambahkan hingga mencapai 20 kali. Ingat, perlu banget teman-teman ingat bahwa heel repeat training ini memerlukan pondasi atau basic kekuatan otot yang mumpuni supaya pas lagi melakukan heel repeatnya, lagi melakukan latihannya, otot kamu udah siap dan tidak terkena cedera. Oke, satu lagi untuk bisa melatih simulasi saat hari race nanti. Nah, kalau misalnya kamu mau ikut lomba lari atau ikut race, kamu harus tahu dulu nih, apakah nanti tanjakan ada di bagian rute yang akan kamu hadapi. Kalau emang ada, penting banget bagi kamu untuk mimicking atau untuk simulasi tanjakannya supaya nanti kamu nggak kaget saat hari race-nya atau the day-nya. Nah, caranya gimana? Lakukan heel repeat dengan durasi 60 detik sebanyak 6-8 kali yang kemudian ditutup tuh dengan berlari sejauh 1-3 kilo menggunakan pace race yang diharapkan. Misalnya kamu nanti lagi race pengen pakai pace 6, ya udah kamu larinya pace 6. Nah, dengan demikian otot-otot kaki akan dilatih nih, kedua jenis serat ototnya yang dimiliki dalam tubuh. Jadi fast twitch-nya kelatih, terus slow twitch-nya juga kelatih. Dua-duanya dapat, dan ini penting banget untuk dilakukan sebelum kamu menghadapi race. Kenapa penting? Karena ketika otot fast twitch kita udah capek, udah fatigue, udah lelah dengan kegiatan heel repeat ini, mau nggak mau otot slow twitch kita akan dimaksimalkan, diupayakan untuk menahan kecepatan lari pada target pace yang kita inginkan. Kamu bakal ngerasain banget tuh nanti benefitnya saat kamu melakukan latihan ini ya. Walaupun teman-teman heel repeat exercise ini punya banyak manfaat, mulai dari apa aja tadi, speed, terus biomekanik, form power, efisiensi, endurance, mimicking, you name it, semuanya ada. Tapi tetap kamu harus ingat, heel repeat exercise ini adalah latihan dengan intensitas tinggi. Jadi nggak bisa tuh dilakukan setiap hari, nggak boleh ya. Paling tidak masukkan sekitar 2-3 kali dalam seminggu sesuai dengan kebutuhan kamu dan goal yang hendak dicapai. Tapi ingat, harus ada recovery juga, jangan sampai overtraining. Mudah-mudahan informasi hari ini bisa bermanfaat buat kamu. Jadi jangan takut lagi kalau lihat tanjakan ya. Ambil benefitnya, ambil keuntungannya dari berlari di tanjakan. Jangan lupa di-support aku dengan di-like videonya kalau kamu suka, di-share ke teman-teman yang butuh, dan di-subscribe YouTube channelnya aku ya, biar aku makin semangat bikin video buat kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Mel. Bye!